akan sehat, walafiat, dan tidak kurang satu apapun. Eh, Pertama, setelah itu kami ucapkan juga kepada narasumber pagi ini, Dr. Feni Novita, yang telah bersudi untuk membagi ilmunya setelah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu surveyor sekalian yang kami hormati, eh, untuk menyingkat waktu, mudah-mudahan eh, informasi yang diberikan oleh Dr. Feni akan dapat memberi bekal pada Bapak Ibu sekalian pada saat nanti surveyor di Puskesmas yang akan datang. Kiranya cukup sampai di situ dulu, maka itu pembukaan acara ini kami nyatakan dibuka. Ilahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan sebagai Ketua LPASK yang telah menyampaikan kata sambutannya. Bapak dan Ibu Dr. Askin yang sudah kami hormati dan yang kami banggakan, acara selanjutnya kita memasuki ada arah inti pemaparan materi tentang ILP ya, integrasi layanan primer di Puskesmas yang akan disampaikan oleh narasumber kita dalam hal ini oleh Dr. Feni. Kepada Dr. Feni kami silakan dengan segala hormat. Selamat pagi teman-teman semuanya, teman-teman surveyor yang terhormat, Direktur Asklin, Dr. Jamal, yang terhormat Pak Miko, yang rela menyelenggarakan ini untuk berbagi sharing ilmu. Kebetulan pada tanggal 12 Desember kemarin, tahun 2024, saya ditugaskan untuk mengikuti perubahan-perubahan yang ada untuk standar akreditasi Puskesmas dengan ILP, Indeks Layanan Primer. Adapun ILP ini nanti memang setiap kota kabupaten saat ini belum semuanya, termasuk sharing ilmu aja lah, di Puskesmas Kota Sukabumi sendiri belum ada peraturan dari Pemdanya yang menerbitkan untuk puskesmas untuk indeks ILP. Hanya ada satu, dan kemungkinan memang tahun ini akan semua berproses ILP karena memang udah sesuai dengan peraturan Permenkesnya yang mengharuskan puskesmas itu ILP. Kalau untuk EP-EP-nya itu tidak ada yang berubah sebetulnya. Yang berubah adalah RDOS-nya. Jadi dokumen-dokumennya nanti akan diintegrasikan seperti integrasi layanan primer. Kebetulan pada saat tanggal 12 Desember itu 12-13 ya. Desember 2024, kalau saya di bagian TKPP. Tapi teman sekamar saya kebetulan dari Kendal, dia dari lembaga apa ya, saya lupa. Itu dari TKPP. Jadi kami sharing kemarin peraturan yang diterapkan di sini juga untuk ILP ini berdasarkan keputusan Kepmenkes nomor 0107 Menkes 2015 nomor 2015 tahun 2023. Permenkes ini mengatur tentang petunjuk teknis integrasi pelayanan kesehatan primer. Sekedar sharing ilmu juga, yang kemarin kami juga pelatihan untuk ILP ini yang akan diterapkan tahun ini di Kota Sukabumi. ILP ini sebenarnya integrasinya dari wilayah, dari Posyandu yang akan berhubungan juga dengan ke puskesmas induk. Kalau yang berbeda sebetulnya dari EP-nya ini sekarang sudah tidak ada lagi istilah UKP dan UKM.
Yang itu yang membedakan. Terus yang kedua, berbasis pada klaster. Klasternya nanti ada klaster hidup. Dari klaster 1, 2, 3, 4, 5. Saya loncat-loncat dulu, nanti kalau ada yang nggak jelas atau itu sudah nanti saling aja ya. Ya, PPT-nya boleh di yang instrumen itu. Ini sama satu lagi yang tadi. Yang ada revisi instrumen. Iya, revisi itu dulu. Ini kan bermula dari sini. Yang Word aja. Bentar ya. Oh. Nanti walaupun kita lebih banyak di klinik, mungkin ada sebagian kita berpacu supaya kita bisa dapat yang di puskesmas juga. Ya, kalau yang di daerah-daerah kayaknya lumayan tuh dapat. Kalau misalnya kita survei di puskesmas, ya Pak ya. Nah, nanti yang untuk ILP ini yang berubah juga nanti TKPP dan TKSD. Untuk TKPP kemarin kita membahas bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 untuk sebagian. Kalau TKSD itu pure di bab 1 sama bab 5. Tapi pastinya bab 1. Kalau kemarin TKPP bagian apa? Walaupun ternyata MP-nya paling banyak. Yang berubah juga nggak banyak. Jadi nanti pas di TKPP ini jadi saya kasih tahu nggak terlalu banyak, tapi yang di bab 2 karena kemarin dan cenderung cepat naik ya. itu adalah TKSD Jadi ya, yang memegang maksud saya lebih gini, banyak ke arah bocor bu itu tolong dicek dulu nggak dengar. Layanan primer itu dipegang oleh TKPP. Nah itu maksud saya dari aturan makan itu mungkin Jadi kalau kita belajar lihat temennya cepat turun dan sebagainya ya karena majlis Bina Aulia, bocor. membuat perlu ekstra dan pelan-pelan gitu ya. Perencanaan puskesmas gitu. yang Jadi harus saya selalu dilihat. itu perusahaan pun kalau misalnya Di sini nanti Bu Dina, kita menggali dari puskesmas dan semua PJ cluster. Jadi lebih banyak sebenarnya beban yang diberikan pada TKPP. Cuman lebih rincinya ada di kepemimpinan di TKSD di bab 1. Bab 1 itu nanti semua yang dari bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu dirangkum dan diproses di bab 1 soalnya. Jadi ada banyak nih. Nah, kita nanti belajar RUK untuk yang ya, kemarin TKSD sudah hafal banget dengan RUK, nanti TKPP yang harus belajar tentang RUK, perencanaan untuk 5 tahun ini nanti ada di bab 2. Di bab 1 juga ada ya, ini bab 1 ya, TKPP. Tapi nanti ini juga ada di bab 2. Bab 2 ini coba masuk ke bab 2. Yang dulu ada pembagian tentang pelaksanaan yang di lapangan yang masuk UKM, nanti masuknya ke klaster-klaster. Jadi semua yang ada di kegiatan UKM yang berhubungan dengan posyandu, berhubungan itu air habis dengan puskesmas pembantu dan puskesmas ibu, galon maka bunyi dirangkumkan di bab 2. Jadi dulu ada penanggung jawab. Jadi mau masuk mobil jam berapa? Selesainya mama aja.
Yang penanggung jawab UKM dan UKP memberikan laporan. Nah, itu paling di situ tuh. Bapak udah beres kan, tinggal 10 lagi kan? Masuk dulu ke babnya ya. Ya. Bagi duit, Krisna udah ngeluarin dompet. Apa kan mainkan mama Aja. 10.000 nih, berapa? 20 aja. Nah, ini penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat UKM yang berorientasi pada upaya promotif. Kalau dulu bab 2 sama TK SD, sekarang sama TKPP. Ini kriterianya pelayanan UKM. Dulu adalah yang dimintakan pertanggungjawaban ada PJ Mama udah buat UKM. Kalau sekarang adalah PJ cluster. Jadi nanti mungkin kita akan melakukan wawancaranya pada yang siap pelayanan di klaster 2, 3, 4. Klaster 1 itu manajemen. Klaster 2 adalah pelayanan yang berhubungan dengan ibu hamil, bayi, dan balita. Kalau klaster 3 itu berhubungan dengan usia produktif dan lansia. Kalau klaster 4 itu berhubungan dengan surveillance dan penyakit menular. Klaster 5 itu nanti berhubungannya dengan penunjang. Penunjang itu ada yang gigi, dari poligigi, laboratorium, UGD, farmasi. Nah, itu nanti kita akan lihat. Jadi semuanya terintegrasi. Dan PJ-nya kalau dulu PJ UKM dan UKP, kalau yang sekarang adalah PJ cluster. Jadi nanti struktur organisasi puskesmas pun akan berubah. Itu nanti ada di bab 1 untuk yang manajemen. Kalau 5 itu soalnya penunjang lintas klaster namanya. Ya. Nanti jenis-jenis pelayanan yang di puskesmas itu juga berubah karena disesuaikan dengan kemampuan klaster masing-masing puskesmas. Jadi nanti kita dilihat lagi nih. Terus sarana prasarananya di puskesmas juga nanti kalau bisa dilihat sesuai dengan kriteria di sini. Klasternya untuk yang pencegahan penyakit menular, kalau standar puskesmas saya sendiri di sharing dulu, kalau tempat sudah memenuhi karena saya kebetulan untuk yang klaster 1 itu satu tempat sendiri di manajemen, ada gedung dan ruangan tersendiri. Tapi mungkin setiap puskesmas akan berbeda nantinya. Kalau klaster 2 itu ada satu blok sendiri, itu juga akan mempengaruhi dari penilaian EP. Ada satu blok itu untuk khusus poli anak, poli KIA, ibu hamil, dan diintegrasikan dengan pustu dan posyandu. Jadi pelaporannya nanti juga dilihat. Karena ini nyambung semua nih bab 1, bab 2 gitu ya. Jadi harus panjang. Ya betah-betahin dulu ya dengerin baca. Terus kalau bab 3 itu kalau kami di puskesmas dan sharing itu ada satu blok sendiri itu untuk melayani lansia dengan usia produktif. Nah, nanti itu berhubungan dengan PTM. PTM itu nanti berhubungan dengan perencanaannya dilihat lagi di RUK-nya ada atau tidak untuk UKM-nya. Tapi sekarang sudah tidak ada istilah UKM. Jadi nanti kita berhubungan dengan PJ klaster 3. Jadi nanti kalau mungkin wawancaranya akan banyak PJ-nya. Jadi PJ klaster 3, PJ klaster 1 pun akan tarik-tarikan. Selain mereka memimpin PJ klaster 1 itu di bab 1 di TKSD. Mungkin TKPP pun nanti akan membutuhkan. Ini mengamati. Kalau bab 1 ini memang fokus di klaster ini kita lihat awal adalah perencanaan 5 tahunan
RUK dan RPK-nya. Secara garis besar itulah mereka melakukan ini semua berdasarkan klaster atau tidak, dan pengintegrasian antara lapangan yang UKM dengan yang di dalam gedung. Nah, itu. Sekarang kalau bab 2-nya. Nah, kalau bab 2 saya agak-agak lebih menguasai karena ini nanti akan yang dulunya adalah TKSD sekarang dipegang oleh TKPP. Walaupun istilahnya adalah penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat UKM yang berorientasi pada upaya promotif. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi promotif. Kalau dulu dipegang sama UKM, sekarang dipegang dengan oleh klaster 2, klaster 3, dan klaster 4 yang diintegrasikan pelayanan UKM ini. Data capaian dari kinerja pelayanan gedung ini hampir sama ya. Kalau dulu tulisannya data capaian kinerja layanan luar gedung oleh UKM, sekarang oleh klaster 2, 3, dan 4 sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Jadi masih berpacu melihat juga dengan UKM, tapi kita integrasikan antara PJ2, PJ3, dan PJ4. Jadi misalkan gini, kalau ada laporan yang di Posyandu tentang penimbangan bayi, tentang penyakit menular, nanti akan disesuaikan penyakit menularnya ini usianya anak berapa ya, umur usia produktif atau anak-anak. Kalau memang dia anak-anak, akan tercatat pada klaster 2 gitu. Terus kalau ternyata penemuan TB atau penemuan ini pada usia produktif atau lansia, itu akan tercatat pada klaster 3 dan kita minta informasinya dari PJ klaster 3 gitu. Terus selain ada di keempat yang buat infeksi itu, tapi pencatatannya adanya di klaster 3. Jadi sesuai usia ya. Klaster ini karena kan berdasarkan siklus hidup. Nah, kita nyocokin nih antara klaster 3 dan klaster 4 kalau memang usianya produktif atau lansia. Tapi kalau penemuannya pada ibu bayi, hamil, dan ini, walaupun pengobatannya adanya di klaster 4, kita ada pencatatannya di klaster 2. Jadi kita lihat gitu, itu untuk kesesuaian ketentuan pelaporan. Memang ini agak meriuhkan, tapi itu nanti akan dicocokkan pada RUK-nya, RUK UKM-nya. Setahu saya kemarin pas usulan kegiatan RUK dan perencanaan buat jangka panjangnya juga sudah berubah lagi di bagian perencanaan. Bu, dinaikin, diturunin lagi. Nah, kalau untuk yang kriteria 2.1.3 juga kemarin berubah, hampir sama tersedianya pelaksanaan kegiatan. Nanti kita cocokin di kegiatannya ini, tapi diintegrasikannya lagi dengan seperti tadi pencatatan yang ada di klaster 2, klaster 3, dan klaster 4. PJ-nya itu sesuai enggak rencana pelaksanaan kegiatannya ini terintegrasi dengan pelaksanaan kegiatan tahunan puskesmasnya. Nanti walaupun tahun ini baru sosialisasi, tahun 2026 itu mulai penerapan. Tahun 2028 itu mulai diberlakukan untuk penilaian ini kalau secara teoritis melihat jangka waktu pelaksanaan dan penerapan itu 2 tahun setelah ditetapkan, kemarin kata dari Kemenkes. Jadi kita kalau nanti memeriksa reakreditasi tahun 2028, kita berpedoman dengan ini semua untuk RDOS-nya ya. Jadi kalau EP tidak berubah, yang berubah adalah pengertian dari RDOS-nya ini, pengertiannya. Misalkan di 2.1.3, tersedia rencana pelaksanaan kegiatan RPK tahunan klaster 2, 3, 4 yang terintegrasi dengan rencana pelaksanaan kegiatan RPK tahunan puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini kita harus lihat RPK-nya diindikan juga dengan RPK kegiatan tahunan dan
bulanannya sesuai dengan klasternya tadi. Terus nanti tersedia juga kerangka acuan nih KAK-nya. KAK-nya ini juga disesuaikan dengan kegiatan luar gedung yang disesuaikan dengan pencatatan yang ada di dalam gedung. Jadi nanti tidak ada lagi nih kegiatan UKM cuma punya luar gedung. Terus kegiatan yang dalam gedung itu masuknya UKP. Sekarang sudah tidak ada lagi, tapi disinkronkan dengan kegiatan klaster 2, 3, 4 seperti tadi. Kalau yang di luar gedung atau di dalam gedung ketemunya anak-anak masih balita kena penyakit menular, harusnya di klaster 4 ya, sedang pengobatan TB misalkan. Nah, itu harus ada pencatatan juga. Kalau anak-anak berarti dia masuknya ke klaster 2. Ibu, bayi, anak, dan balita. Halo. Pencatatan nanti yang kita lihat di kegiatan kerangka acuan KAK-nya itu adanya di 2. Atau berhubungan juga dengan gizi. Yang sekarang ada lagi pemberian makanan gratis untuk peningkatan pengentasan stunting. Nggak mau pulang soalnya. Pencatatannya nanti ada di, kalau sasarannya ibu hamil, itu pencatatannya ada di klaster 2. Kalau ibu hamil dan anak-anak, berarti itu adanya di klaster 2. Kalau klaster 3 tidak mungkin, karena dia sudah usia produktif dan lansia. Saat ini gizi belum ada di situ. Programnya masih ada program ini, kecuali untuk penyakit PTM tidak menular, penyakit tidak menular atau degeneratif, nanti pencatatannya ada di klaster 3. Jadi rangka acuan KAK-nya untuk tiap kegiatan kita cocokkan nih sesuai tidak dengan RPK, RUK, dan KAK. Nanti itu yang 2.1.3. Nah, ini nanti dipegang oleh TKPP. Walaupun kayaknya kalau dulu mah TKSD aja udah pusing nih lihat ini ya Pak. Bikin RUK RPK, sekarang dipegang TKPP. Nanti pelaporannya ini adanya semua di TK SD di bab 1. Bab 1 itu kelihatannya kita cuma lihat bab 1, tapi bab 1 itu banyaknya minta ampun. Kemarin itu pas diskusi tanggal 12 itu, dari paling lama itu bab 1 yang setahu saya waktu sama Pak Cahyono. Mereka nggak selesai-selesai tuh, karena mereka harus menyinkronkan antara bab 2, bab 3, bab 4 yang notabene-nya ada tadinya sebagian di TKPP, sebagian di TKSD, sekarang di bab 4 itu hanya sebagian yang penyakit menular dan tertentu itu pencatatannya ada di TKPP, tapi yang EP selanjutnya adanya di TKSD. Bab 5 sekarang punyanya yang mutu ini adalah EP1 dan EP2-nya itu punyanya TKPP. Maaf ya, masih agak-agak lupa-lupa ingat soalnya soalnya udah lama nih disosialisasikannya. Sekarang yang standar 2.2 itu juga kemarin berubah sama, kalau kita tadinya di kriteria 221 itu yang ditanyakannya adalah petugas PJ UKM, sekarang tim dari surveyor TKPP ini menanyakan kegiatan pada PJ klaster 2, 3, dan 4. Jadi dirangkum, kalau dulu cuma 1, sekarang mereka bisa bantuin semua tuh PJ 2, 3, 4-nya. Kalau nanti puskesmasnya bisa tolong tidak satu semua tergantung dengan PJ UKM. PJ UKM-nya sudah terpecah. Klaster 2, 3, 4 ini dilaksanakan di luar gedung bersama dengan masyarakat, lintas pelayanan, dan lintas sektor. Sasarannya adalah klaster ibu dan anak. Kalau klaster ibu anak itu kan klaster 2 ya. Klaster 2. Kalau dewasa dan lansia usia produktif itu klaster 3. Dan klaster pencegahan penyakit menular sesuai dengan siklus hidup itu di klaster 4. Tapi kalau klaster 4 itu biasanya cuma penemuannya aja, nanti dicocokkan lagi sesuai dengan siklus hidupnya tadi.
ke bawah lagi. Sekarang klaster 2.4. Ini kalau dulu cukup kata-katanya penanggung jawab UKM melakukan pembinaan pada koordinator pelayanan. Kalau sekarang enggak, mereka bersama-sama penanggung jawab klaster 1, 2, 3, 4 ini melakukan pembinaan terhadap koordinator pelayanan dan pelaksanaan klaster luar gedung. Jadi tergantung dari usianya. Usianya dulu. Kalau usianya ditemukan di luar kegiatan luar gedungnya, kebanyakan posyandunya adalah posyandu balita dan ibu hamil, mereka yang dimintakan penanggung jawabnya adalah klaster 2. Kalau yang ditemukannya adalah lansia dan yang usia produktif dari pencatatan tempat, mereka penanggung jawabnya adalah klaster 3. Itu akan dimintai penanggung jawaban. Jadi nanti 2.4 ini pada saat wawancara rame-rame klasternya. Jadi kan mereka akan membuat rangkuman pada klaster 1. Iya bener nih, harus pelatihan dulu nih. Panjang soalnya. Nanti yang ini klaster 1 itu rangkuman dari semua. Jadi jangan dikira TK SD itu sekarang cuma bab 1 dengan bab 4 sebagian. Tapi itu paling banyaknya minta ampun karena semuanya rangkuman. Dan kalau misalnya ini TK SD-nya itu harus benar-benar jeli lah melihat kemajuan mutu yang ada, benar-benar berjalan atau tidak. Kalau kita TKPP kan kita pelayanannya ya, kita melihat benar ininya enggak gitu. Terus lintas klasternya dilakukan atau tidak, itu di TKPP. Sebenarnya intinya gitu sih. Nah, sekarang standar 2.4-nya ini ada kata-kata PJ klaster 1, 2, 3, 4 dan lintas klaster itu klaster 5. Koordinator pelayanan dan pelaksanaan kegiatan klaster mengidentifikasi, menganalisis masalah hambatan. Nanti ini kita lihatnya kemarin dibilang dari Dokter Ella, katanya sama Dokter Joko kemarin yang memberikan masukan ini, kita melihat dulu bagaimana minloknya, apakah ada koordinasi dengan layanan pelaksanaan klaster untuk mengidentifikasi minlok 1 bulanan yang dilakukan oleh kayan di puskesmas dan minlok 3 bulanan yang dilakukan lintas sektor. Itu kita amatin untuk dari PJ klaster ini. Kalau dulu tarik-tarikan nih PJ klaster 1 udah itu punyanya TKSD, sekarang nggak bisa. Jadi wawancaranya itu gabungan antara TKSD dan TKPP. Nanti akan manjang lagi, kita lakukan pelatihan atau mungkin ini gimana mekanismenya. Nah itu kemarin belum sampai segitu gitu. Karena kalau nanti di sini TKSD lagi wawancara, TKPP lagi wawancara, gantiannya model gimana gitu. Nanti ini kesepakatan, nanti surveyor minimal tahu dulu, melek dulu tentang ILP. Banyaknya integrasi yang harus kita lakukan antara luar gedung dan dalam gedung. Kalau evaluasi, ini biasanya kan 3 bulanan dan 1 bulanan. Selain pembukuannya, kita juga lakukan wawancaranya. Naik lagi. Sekarang standar 2.5 ini juga sama ya. Kalau dulu tim PISPK tetap ada pada Promkes. Kalau sekarang dilihat nih penanggung jawabnya yang ada PISPK ini dikaitkan pada klaster 2, 3, dan 4. Intinya gitu sih. Jadi intinya itu sebenarnya berbagi yang dulu bebannya cuma 1 PJ UKM, sekarang PJ-nya dibagi-bagi gitu. Mereka bertanggung jawab sesuai dengan usia yang dipegang, sesuai dengan usia siklus hidup ya. Kalau ini nanti bisa di-download aja, ada EP-EP-nya. Saya intinya yang berubah-ubah aja. Nanti yang 2 yang bab 1 terakhir aja ya, karena banyak banget bab 1 itu.
karena nanti berhubungan dengan undang-undang yang baru juga. Nah, ini sekarang 2.5.2 kemarin tidak banyak berubah, cuma tulisan dari penanggung jawab UKM melakukan analisis IKS. Sekarang penanggung jawab klaster, ini yang kemarin berubah. Jadi semua klaster tadi 1, 2, 3, 4 melakukan analisis IKS dari awal. Jadi PJ-nya klaster 2 dan 3 itu memberikan laporan pada PJ klaster 1 yang akan membuat bersama-sama bertiga ini membuat analisis IKS berdasarkan data yang ditemukan pada baik dari klaster 4, klaster 5 maupun di klaster 2 dan 3. Jadi dirangkumnya di klaster 1. Naik lagi. Bawah lagi. Sekarang kalau yang kriteria 2.5 kemarin tidak ada berubah. Yang tadi penetapan indikator kegiatan melibatkan lintas klaster, ini nanti dilihatnya dari pembukuan ataupun notulen yang ada, apakah benar melibatkan lintas klaster pada saat mereka melakukan pertemuan baik manajemen puskesmas, baik pada saat mini lokakarya bulanan atau 3 bulanan, apakah melibatkan semuanya lintas klaster. Kalau dulu kan digabungin semuanya di UKM. Kalau dulu bahasanya itu standar 2.6 itu dilakukan melibatkan semua sektor yang berhubungan dengan UKM. Sekarang melibatkan lintas klaster gitu. Terus pelayanan Promkes, kalau dulu spesifik sekali Promkes, sekarang Promkesnya ini berdasarkan klaster 2, 3, 4. Jadi promosi kesehatannya apakah untuk ibu hamil, anak, balita, atau penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit penular. Jadi pelayanan Promkesnya ini kita lihat nanti di RPK tahunan dan bulanannya berdasarkan catatan yang ada pada klaster 2, 3, dan 4. Sebenarnya ada plus minusnya untuk klaster dan tipe yang UKM. Kalau UKM mempermudah langsung melihat satu bendul dengan ini. Tapi kalau untuk pelaksanaan di lapangannya, mereka akan mempermudah karena berbagi tuh. Kalau saya pengalaman di puskesmas, yang pemegang promkesnya itu bersorak-sorak, saya sekarang sudah tidak UKM gitu kan. Kalau dulu adalah penanggung jawab UKM lebih banyak di promkes karena semua masuk ke situ. Kalau sekarang yang promkesnya ini mereka dengan senang hati berbagi karena PJ-nya nanti masing-masing punya pencatatan. PJ klaster 2 bertanggung jawab terhadap promkes, PJ klaster 3 bertanggung jawab terhadap promkesnya, apalagi PJ klaster 4 yang berhubungan dengan surveillance dan penyakit menular. Jadi petugas promkesnya nanti sebagai anggota di masing-masing klaster, tidak lagi sebagai penanggung jawab. Oh ya, lupa. Kalau untuk secara manajerial, nanti PJ klaster 1 itu dipegang oleh KTU. PJ klaster 2 itu bisa dokter, perawat, atau bidan. PJ klaster 3 itu bisa perawat atau dokter. Tapi 2, 3, dan 4 itu wajib ada dokter, kemarin dibilangnya. Karena berhubungan dengan ini. Jadi kalau bisa PJ-nya jangan dokter. Kalau kecuali mungkin di 3. Karena dokternya nanti akan lari sana, lari sini. Sama halnya dengan promkes. Petugas promkes juga akan lari sana, lari sini. Jadi mereka yang merangkumkan semuanya, mengintegrasikan. Jadi kalau misalnya di puskesmas itu ada bidan, jadikan itu sebagai bidkornya PJ klaster 2. Kalau yang 3 itu bisa perawat. PJ klaster 4 itu di perawat biasa, atau PJ klaster 5 penunjang lintas klaster itu biasanya dokter gigi karena dia efektif di situ, ada farmasinya, dan itu bisa mengawasi. Nah, PJ 1 sampai 4 itu diwajibkan
harus melibatkan dokter kalau kemarin dibilangnya seperti itu pada integrasi layanan. Jadi kasihan kalau yang dokternya cuma satu lari-lari. Jadi harus ada integrasinya dipantau. Terus rencana tindak lanjut pelayanan Promkes berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi PJ Klaster 2 dan 3 dituangkan dalam RUK dan RPK bulanan perubahan. Makanya kenapa orang Promkes ini kalau bisa, kecuali orang Promkesnya adalah perawat atau dokter, jangan jadikan PJ-nya ini, tapi karena dia harus membagi apa tugasnya Promkes yang ke klaster 2, ke klaster 3, dan klaster 4. Mereka masing-masing ada. Terus untuk yang 2.6.2 itu tidak ada perubahan kemarin, kecuali yang ini kemarin kata-kata yang untuk penyehatan lingkungan karena sanitasi lingkungan, surveillance, dan penyakit menular adanya klaster 4, maka kemarin disesuaikan kalau dulu kata-katanya oleh PJ UKM, sekarang kata-katanya dituangkan dalam klaster 4. Jadi yang memegang nanti nanyanya di klaster 4 yang surveillance-nya. Jadi 2.6.2 ini lebih ke arah klaster 4, penyakit menular. Ini nggak ada perubahan, kemarin 2.6.3, RPK ininya sama, hampir sama dengan yang sebelumnya. Lanjut. Nah, ini kalau gizi 2.6.4 kemarin juga pelayanan gizinya itu oleh masing-masing PJ Cluster, walaupun ada pemegang gizi sebagai anggota. Nah, makanya kalau yang pemegang gizi tidak bisa dijadikan PJ Cluster karena nanti dia bingung, karena dia harus membagi. Kalau gizinya itu tentang anak-anak dan ibu hamil, tadi yang saya bilang, itu masuknya PJ Cluster 2 yang bertanggung jawab. Kalau gizinya berhubungan dengan dewasa dan lansia, itu nanti adanya di PJ 3. Kalau PJ 4 itu penemuan penyakit yang disebabkan oleh gizinya yang mengakibatkan penyakit menularnya. Tapi pencatatannya tetap ada di 2 dan 3. Nah, kalau 2.6.5 itu pelaksanaan pemantauan ya P2-nya di klaster 3 dan 4 disesuaikan dengan care pathway SOP-nya. Nanti ini semua SOP berubah ya. Dari pelayanan ini udah berproses dari tahun 2025 nanti penilaiannya. Walaupun penerapannya 2026. Kegiatan pelayanan P2 ini tertuang dalam RPK tahunan dan RPK bulanan pada klaster 3 dan 4. Nah, ini yang harus diamatin secara teoritis. Mereka tahun ini harus membuat RPK ini berdasarkan klaster. Kalau pengalaman saya, tim perencanaan di dinas udah menyarankan memang ke puskesmas. Tapi saat ini kalau kayak Jawa Barat kemarin juga belum semuanya menerapkan tentang klaster ini. Yang pertama, yang jadi percontohan kayaknya di Garut deh. Kalau untuk Jawa Barat. Terus satu lagi Kalimantan dan Jakarta yang sudah menerapkan ILP ini. Nanti bisa dicek karena kemarin pas pengisian simpus pelaksanaan klaster ini harus disesuaikan dengan RK medis yang ada di simpus. Gitu. Memang rumit kalau puskesmas itu. Makanya kita bersyukur kita mah di klinik aja. Standar 2.7. Nah, ini kata-kata kemarin UKM pengembangan sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang tetap UKM pengembangan ini dimaknai. Ini harus kita jelaskan. Jenis-jenis pelayanan inovasi gedung. Nah, misalkan di sana di luar gedung ini pengembangannya kita pilihnya yang jiwa atau kesehatan kerja. Kesehatan kerjanya ini lihat usianya
kalau usianya dia dewasa atau yang jiwanya itu dewasa, ya bisalah pengembangannya itu masuknya PJ klaster 3 rencananya. Jadi RUK RPK bulanannya adanya di PJ klaster 3 gitu. Jadi kita harus tetapin itu. Kalau pelaksanaannya walaupun usianya adalah usia dewasa dan lansia, tapi kejadiannya pada ibu hamil misalnya. Nah, itu nanti pencatatannya adanya di PJ klaster 2. Jadi begini ya, nah, tadi kan anu ditaruhkeun ku Bu Rahma Nah, terkait nanti dengan belanja sekarang kita masuk ke Satgas standar Farmasi. 2.8. Kalau Ya, standar beli 2.8 bangsa ini puyel, kertas puyel kali itu di mana? Anu atos. oh ya. Boleh. Soalnya panjang, kalau panjang nanti pusing, lupa. Boleh. Boleh Bapak dulu. Ya. Ya, silakan Bapak dan Ibu Sofia Raskin, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Dr. Penny, ya langsung aja bisa langsung bertanya ya, supaya kita langsung discuss. Keburu lupa karena materinya sangat banyak ya. Coba kita maksimalkan dengan cara berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih. Maka Bapak Ibu, sambil saya juga sambil mikir-mikir dulu nih kemarin udah lama. Karena kemarin juga kita diskusi sampai malam, lagi sampai malam dilanjutin besoknya. Tapi ya kalau yang PKPP nggak terlalu banyak, kita selesai duluan dibanding yang TKSD. TKSD mah kelihatannya cuma 1 bab, 2 bab gitu. Banyak minta ampun yang harus berubah. Nanti materi di-share kan ya Bu ya? Ya, nanti di-share. Sepertinya sudah pernah di-share waktu awal-awal kelas pelatihan, itu ada di atas. Kita share ulang. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Dokter Feni, mohon maaf. Selamat pagi. Pagi Bapak. Ya, ini ke arah Bogor Masih aku ya. Lihat. Oh Pak, ya Dok, Dokter Sugeng maaf. Ya, mohon maaf dok terkait EP ya. Apakah nanti dengan ELP itu apakah masih Ya Pak. Ya Dok. terkait EP dok, EP elemen penilaian itu apakah ada perubahan? Kalau jumlah EP dan segala macamnya nggak berubah. Yang berubah adalah pengertiannya pada EPDOS Dok. Jadi yang tadinya UKM semua akan berubah menjadi klaster. Tapi EP-nya itu sama, jumlahnya sama, materi ininya juga sama, cuman kata-katanya yang berubah kemarin. Masih babnya juga sama, masih 5 bab, 35 standar, 82 kriteria, dan 328 EP. Itu tidak berubah. Revisinya kemarin dilakukan pada ERDOS-nya. Jadi pengertiannya dan pengertiannya itu kenapa dirubah, karena nanti berhubungan dengan pada saat kita di lapangan memeriksa dokumen-dokumen apa yang mereka siapkan untuk disesuaikan dengan EP itu. Ya, jadi mungkin EP-nya tetap, cuman di lapangan yang berubah dok. Iya, Dok. Makanya Dok, ngumpul yuk kita belajar di sini aja, kita belajar khusus untuk EP ini. Banyak yang berubah. Itu tergantung Miko yang ini. Tapi kita kan fokusnya untuk klinik ya. Klinik juga nantinya ILP nanti. Bisa ya? Tahun depan tuh puskesmas harus kita jadikan target. Iya, Vaskes ya. Fokusnya dua-duanya dong. Iya, karena nanti ada 2, katanya ada untuk Vaskes lanjutan dan Vaskes primer. Jadi Vaskes primer kita itu adalah klinik dan puskesmas ya Pak ya. Kalau Vaskes lanjutan nanti klinik utama itu masuknya ke dalam Vaskes lanjutan. Jadi kita juga harus belajar untuk itu. Iya, Dokter Puan. Ditanya. Kelihatan pas di sini. Ya dokter, terima kasih ya. Maaf, saya nggak. Assalamualaikum, izin tanya, dokter, Bu. Iya, Bu.
Mungkin Di Marais Hendro itu prioritasnya Puskesmas Yes. Batu Marmar teh siapa? Pak, siapa saya. Pak? Nah, oh ya, namanya belum dirubah. Gimana kabarnya, Dok? Oh ini dokter Fuad ya? Izin- Mangga dokter. Ya, silakan Assalamualaikum. Pak dulu, Dokter Fuad yang Oh ya, absen ya dari terima Indonesia, kasih. Dok. Nggih, Dok. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum. Maaf ini nggak buka kamera ya, lagi jalan. Jadi secara garis besar lah, insya Allah kita bisa menangkap ya tentang EP-EP tadi yang sebenarnya tidak berubah mungkin ya, tetapi karena pengertian dasar dari LP itu tentu ada perubahan, maka memang surveyor itu dituntut untuk memahami itu lebih dahulu karena jangan sampai nanti salah menilai dan memasukkan ke EP mana kan begitu ya. Iya benar dok. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karena perubahan-perubahan itu mendasar, saya setuju nih usulan narasumber itu. Kita belajar lagi mendalami perubahan itu gitu. Nah, cuma nanti bagaimana LPA ya, apakah ini bisa online atau mesti offline gitu ya untuk pendalaman itu gitu. Karena pastinya nanti ada perubahan juga. Ini yang menilai TKPP atau TKSD kan begitu nih. Iya. Ya kan? Iya. Nah, jadi ya insya Allah secara garis besar sebenarnya pelayanan itu di puskesmas sama. Hanya karena sekarang ruangnya saja yang berubah, ruangannya berubah, tugasnya berubah, maka EP-EP itu pun tempatnya menjadi berubah. Nah, gitu. Nah, kesimpulannya kita sebagai penilai jangan sampai salah menempatkan penilaian karena ruangnya menjadi berubah. Kira-kira gitu. Nah, saya setuju Bu narasumber nanti Pak Miko ya, di mana kapan, apakah per regional atau jadi satu supaya kita lebih memahami. Jadi walaupun terkenalnya Asklin itu kayaknya fokus ya, Askin itu fokus di klinik, tapi sebenarnya kan kita punya hak di puskesmas, maka Iya. periode depan puskesmas itu harus jadi target kita, saya setuju. Ya, Benar dok. oke. Ya, betul. Oke, saya kira begitu aja ini komentar saya. Iya. Terima kasih. Dok, usul juga sebenarnya tadi saya kalau pelatihan jangan langsung hari ini pelatihan terus berapa lama lagi nggak ada pelatihan, bertahap aja dok, karena ini kan misalkan kita satu hari bahas untuk bab satu hari lagi bab 2-nya karena banyak sekali dan itu nggak Boleh. Ya itu teknis ya, teknis monggo kesepakatan. Sama berkelanjutan dan berkesinambungan dok, jadi nggak lupa ilmunya dan kita nggak tidur. Ya setuju. Karena kan kalau kesibukan kita kan susah ya kadang-kala. Sama dok, pelatihan di sini aja, nggak usah jauh-jauh nih di markasnya Asklin enak loh. Ya. Nanti sambil berjalan lagi ya. Kita masih. Satu lagi tuh yang Batu Marmar. Oh iya. Bapak mana ya tadi? Ya, Puskesmas Batu Marmar. Puskesmas Batu Marmar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, saya Abdurrahman, lupa namanya belum dirubah tadi. Oke dokter, silakan Ini dok. sejujurnya kami di puskesmas masih kebingungan terkait ILP ini ya. Iya. Sampai sekarang PMK 19 2024 apa 2025 itu keluar, tapi kami belum melakukan review karena itu terlalu banyak yang mau dirubah. Iya. Cuman untuk pelayanan itu kami tetap sesuai klaster 1, 2, 3 sampai lintas klaster. Terkait masalah EP ini juga kami kebingungan karena saya sebagai penanggung jawab mutu otomatis kalau di akreditasi sebelumnya itu kan sebagai bab 5. Terus juga sebagai penanggung jawab klaster 3 otomatis double job lah istilahnya.
Sedangkan di klaster bab 1 itu masuk bab 5 itu mutu itu masuk ke bab 1. Terus yang itu terkait permasalahan-permasalahan yang ada di puskesmas yang kami alami. Terus yang menjadi pertanyaan kami sekarang itu di puskesmas pelayanan sudah sesuai lintas klaster. Ada beberapa pelayanan yang baik di KMK 2015 atau 2023 itu belum disebutkan pelayanan gizi itu masuk klaster berapa, yang kestrat itu masuk klaster berapa, itu juga tidak disebutkan. Pendaftaran itu yang dulunya bab 3 juga tidak disebutkan masuk di mana, seperti itu. Nah, itu masuknya di klaster mana itu? Kami kan juga kebingungan seperti itu. Tempatnya di KMK-nya itu tidak disebutkan, beberapa program itu nggak disebutkan seperti itu. Untuk selanjutnya saya setuju ini harus dilakukan pelatihan bertahap karena tidak harus langsung semuanya. Kalau langsung semuanya masuk keluar lagi itu. Iya. Bingung pulangnya nanti. Karena terlalu banyak yang mau diubah ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Arman. Sama-sama, Pak Miko. Ya, makasih Dok. Kemarin pas saat saya kebetulan pelatihan ILP juga, memang itu ditanyakan pada saat yang pendaftaran UGD dan yang poli gigi waktu itu nggak ada. Itu masuknya mana? Kemarin sesuai dengan yang narasumber bilang, biasanya itu adanya di lintas klaster. Jadi penunjang itu masuknya mulai dari depan tuh, dari yang UGD-nya, dari laboratorium, klaster 5 jadi masuknya. Farmasi gitu, sama poli gigi. Tapi pencatatannya ada di mana? Pencatatannya tergantung dari siapa orangnya. Misalkan kalau orangnya itu anak-anak, anak-anak dan ibu hamil, itu pencatatannya walaupun dia berobatnya di poli gigi, nanti ada lagi pencatatannya di klaster 2. Kalau ternyata pas lagi yang berobat di poli gigi misalnya kemarin, karena itu nggak dimasukin dalam juknisnya, jadi dia masuknya dalam lintas klaster. Kalau yang berobat adalah usia produktif dan lansia, itu pencatatannya nanti ada di klaster 3. Kemarin tuh begitu. Memang ini agak rancu waktu kemarin juga pas saat kita sekarang ini SK-nya aja hanya beberapa yang masih belum menerapkan. Dan itu tergantung dari SDM-nya. Kalau kemungkinan SDM-nya, kalau di tempat saya, SDM-nya ini kita otak-atik waktu kemarin tuh pengalamannya. Kalau yang dokter karena dia menguasai harus semua ada di lintas klaster, akhirnya tidak sebagai PJ. Tapi dia harus menguasai semua PJ-nya. Kalau dokternya itu memeriksa anak-anak, ya dia akan laporan ke PJ klaster 2. Kalau yang misalnya yang ditemukannya pada usia produktif, karena dokter itu harus ada mutlak harus ada di klaster 3, dia pelaporan ada di klaster 3 gitu. Gitu juga dengan pendaftarannya. Tapi memang ini belum disinkronkan dengan BPJS juga. Kemarin juga kendalanya gitu pada saat EPUS-nya masukinnya udah berjalan, tapi EPUS-nya ini juga saat ini udah sesuai dengan klaster. Jadi memang pelayanannya sudah kita berproses ke sana. Cuman pencatatan ini yang harus dipilah. Jadi nggak usah berubah semua dulu, tapi dipilah. Ini yang usia anak-anak udah mulai dipilah lah. Usia anak-anak, ibu hamil, pencatatan harus ada di klaster 1. Terus untuk yang lansia dan usia produktif dewasa itu harus ada punya di klaster 3. Jadi klaster 3, klaster 1 itu pencatatannya hampir sama, cuman beda usianya gitu. Kemarin tuh gitu. Jadi selain berproses ke bagian yang
pelayanannya, tempatnya itu juga berproses pencatatannya mulai dari sekarang. Tuh. Sama dengan perencanaannya untuk pemberian makanannya kemarin sih seperti itu, baru seperti itu karena kita juga harus menunggu keputusan yang berlaku. Karena kalau di Jawa Barat kemarin sih dibilang, khususnya di kami di Kota Sukabumi, terkendala memang dengan SDM dan sarana prasarana karena ILP ini bisa berlaku kalau sudah BLUD, sedangkan di kami pun belum semuanya BLUD, itu juga akan menjadi kendala. Karena memerlukan banyak sarana prasarana dan terutama tempat yang berhubungan sekali untuk memblokan klaster-klaster ini. Kalau sekedar sharing, ya bukan tempat saya karena memang tempatnya agak luar, tapi tetap kayak UGD kan itu harus di depan, sedangkan ini kita di pojokan itu untuk yang klaster, lintas klaster. Jadi akhirnya dirubah aja namanya. Jadi klaster 5, misalkan UGD, terus ternyata loncat-loncat nih pendaftaran adanya di depan. Ini lintas klasternya ini, jadi kita masukin bloknya adalah klaster 5 pendaftaran. Begitu kemarin mah disarankannya dari provinsi pas sama pengajarnya. Mungkin itu sekedar sharing aja Pak, karena semua kita juga sambil berproses. Diterapkannya nanti 2028. 2026 wajib. Pemeriksaan 2026 untuk reakreditasi tahun 2028. Terus ya kemarin itu yang berubah ya, jadi yang bab 2 yang tadinya adalah TKSD sekarang berubah jadi TKPP bab 2. Kalau bab 3 masih tetap sama TKPP. Ini karena kalau bab 3 kan memang mutlak ya, penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan UKP laboratorium dan farmasi. Oh iya, lanjut dulu sambil ini ya, minimal garis besarnya dulu aja ya Bapak Ibu. Suara saya masih tadi? Iya, masih. Sekarang bab ini nggak ada yang berubah di bab 3 itu karena proses screening baik ibu dan anak itu sama dan dewasa juga sama, pengkajian penyakit menularnya itu sama. Cuma tadi yang berubah adalah penanggung jawab klasternya. Tadi yang GC itu memang tidak masuk dalam klaster, tapi tergantung dari GC-nya mana sih yang harus diinikan, GC anak-anak, GC ibu hamil, atau GC orang lansia. Kalau GC-nya berhubungan dengan lansia, penanggung jawabnya adalah di klaster 3. Tadi di depan di awal saya sudah sebutkan bahwa GC jangan dijadikan sebagai penanggung jawab karena GC ini sama halnya dengan prokes sekarang. Itu harus berbagi dengan klaster yang lain, sama dengan dokter. Dokter harus ada di tempat manapun. Jadi tinggal penyesuaiannya aja. Kalau orang GC-nya itu sedang mengamati ibu hamil dan ibu yang hamil yang anemia, berarti itu masuknya pencatatannya kita lihat nanti sebagai surveyor ada di klaster 2. Kalau GC-nya adalah untuk lansia atau dengan penyakit degeneratif atau apa, itu adanya nanti kita lihat di klaster 3. Gitu aja Pak, tadi ya GC. Memang tidak dimasukkan dalam klaster. Karena kasihan kalau orang gizi dan orang prokes ini atau dokter ini jadi PJ, mereka harus memilah. Untuk screeningnya juga gitu. Oh iya, sekarang kan penyakit menular ini screening baik pada yang diwajibkan oleh pemerintah sesuai dengan Renka itu. Screening itu dari yang datang, kemarin ini cukup dibahas lama di 3.11 maupun pada yang mengantarnya. Jadi kalau yang screening pasien di standar 3.1 nanti kita minta yang ini TKPP. Yang kalau yang screening di depan itu screeningnya kita lihat dulu nih apakah screeningnya itu cuma orang ini
untuk pencegahan penyakit menularnya, PPI-nya, cuci tangan atau tidak, pada saat masuk pakai masker atau tidak. Itu bagi pengantarnya. Kalau bagi yang screening awal itu 1 tahun sekali katanya screeningnya ini. Bagi yang baik penyakit atau ini boleh tuh di screening semua 1 tahun sekali ini untuk penyakit degeneratifnya. Pencatatannya adanya di mana? Di klaster 3. Kalau untuk pengantar ya, pengantar pasien, tapi kalau itu udah datanya udah ada biasanya di EPUS. Kalau klaster 2 kita lihat kalau ibunya itu nganterinnya ke ibu hamil, bagi pasiennya adalah klaster 2. Klaster 3-nya ibunya nggak lagi hamil atau bapak-bapak usia lansia, itu masuknya ke pencatatan screening klaster 3. Pusing nggak Pak? Itu screening itu nanti dilihat dari situ. Atau screening lansia risiko jatuh gitu. Itu berlaku juga bagi pengantar dan yang diantar. Kalau yang diantarnya ternyata mendorong, nah itu hanya cukup tadi yang saya bilang cuci tangannya atau maskernya. Tapi kalau yang masih risiko jatuh itu screening itu dari depan, itu harus disesuaikan dengan SOP. Kalau bab 3 memang kita bermain pada SOP yang berlaku pada tiap-tiap vaskes. Kita lihat dulu sesuaikan SOP-nya. Karena ini berhubungan dengan pelayanan. Cuma pencatatannya aja yang dipilah tadi. Mungkin itu. Sama halnya dengan rujukan ya. Rujukan dulu itu ini nggak ada yang berubah sih. Kalau yang rujukan atau kegawat darurat itu yang tadinya masuknya dalam UKP aja, UKP yang di sini akan masuk dalam klaster 5. Jadi lintas klasternya. Jadi kalau yang sekarang ini TKPP-nya banyak memeriksanya bab 3 itu di klaster 5-nya. Kalau tadi bab 2 lebih banyak di klaster 1, 2, 3, 4 dan 5-nya. Kalau di bab 3 lebih banyak klaster 5 karena berhubungan dengan farmasi, berhubungan dengan UGD, berhubungan dengan pemeriksaan dan screening yang dilakukan tadinya adalah UKP. Bab 3 ini mutlak masih sama punyanya TKPP ya. Mungkin nanti untuk garis besarnya aja. Pelaksanaan ininya tidak ada yang berubah, cuma poin-poinnya tadi aja lebih banyak. Sekarang bab 4. Nah, kalau bab 4 ini kemarin ini punyanya TK SD. Kalau dulu kita sebagian yang penyakit menular dan gizi serta yang bab 1 ya samping itu kan punyanya TKPP terus TK SD. Kalau sekarang tidak, ini punyanya TK SD. Mutlak ya, PPI program prioritas PPN ini, program prioritas nasional ini nanti yang memeriksa adalah TK SD. Di sini tidak banyak yang berubah, cuma alur pemrogramannya. Nah, ini bekerja samanya di bab 5. Jadi lintas program, terus lintas sektor itu juga masuknya bab 5. Klaster 5, maaf. Klaster 5 pencegahan penurunan stunting nanti yang berhubungan dengan gizi itu sesuai dengan berarti nanti pencatatannya ada di lintas 2 dan lintas programnya juga. Ini nanti dilihat. Nanti dicocokkan juga ke bab 2-nya. Ini nggak banyak berubah sih, tapi pengertiannya yang terlalu banyak. Kalau gitu juga untuk standar 4.4 yang penanggulangan tuberkulosis. Itu kan masuknya penyakit menular ya. Kalau penyakit menular di sini nanti masuknya adalah klaster dari klaster 4. Jadi alur kerja klasternya ini nanti dilihat. Kalau yang kenanya adalah tadi misalkan program TB-nya ini adalah usia produktif atau usia dewasa atau lansia, pencatatannya baik ada di standar klaster 4 juga, tapi mereka fokusnya nanti masukin ke dalam klaster 3.
Itu adanya di situ. Jadi klaster 4-nya ini memberikan laporan pada klaster 3 kalau yang kenanya adalah siklus hidupnya dari usia dewasa dan lansia. Tapi kalau yang diobatin adalah anak-anak, TB anak mungkin ya, TB anak itu nanti pencatatannya adanya dilihat di klaster 2 gitu. Jadi ini alur kerja klasternya nanti dilihat SOP-nya. Ini nanti yang memeriksa TK SD. Sekarang bab 5. Kalau perincian per ininya, gimana strateginya, nanti kita sambil berproses lagi sedikit-sedikit. Sekarang kalau yang bab 5, peningkatan mutu puskesmas. Kalau dulu mutu bab 5 ini sebagian punyanya TKSD, sebagian punyanya TKPP. Tapi yang sekarang standar 5.1 sampai sama standar 5.2 itu punyanya TKPP yang memeriksa sama standar 5.3 penanda-penanda gitu. PPI-nya juga kalau yang TKPP itu sebagian, TKSD itu sebagian ada di standar 5.1, tapi 5.1.2 itu TKPP. Kalau yang PPI itu punyanya TKPP. Aduh, ketukar-tukar nih. Maaf nih, coba lagi ya saya itu kan lagi. 5.1.3 itu TKSD. Nanti saya bikin perinciannya lagi ya. Mana yang ini nanti saya share aja di grup ya Pak ya. Karena ini agak ribet yang bab 5 ini. Karena setengahnya itu punyanya TKSD, setengahnya punyanya TKPP. Tapi kalau nggak salah kalau bener sih, bukan biasa dokter ini kemarin ngomong 5.2 sama PPI itu mutlak punyanya TKPP. Yang lainnya adalah TKSD gitu. Jadi wawancara lintas sektor, peningkatan mutu itu TKSD. Nanti akan dikaitkannya pada bab 1. Nah, bab 1 itu nanti adalah rangkuman keseluruhan bab punyanya TKSD. Itu mutlak tuh. Jadi bab 1 itu harus menguasai semua TKSD-nya. Jadi walaupun PPI-nya ada di bab 5 sama TKPP, tapi di bab 1 itu ada yang PPI, pelaporannya dan pelaporan mutunya itu adanya di TKSD gitu. Jadi nanti kerjasama. Nah, kemarin belum dijelaskan atau ini, kalau nanti wawancara lintas klaster atau wawancara yang ada di puskesmasnya, apakah jadi satu antara, kalau dulu mah dipisah, mau wawancara dulu TKSD, TKPP, kalau sekarang karena bentuknya adalah integrasi, apakah itu jadi satu, itu belum dikasih tahu waktu kemarin. Cuma kemarin hanya perubahan-perubahan yang ada di EP-nya, RDOS-nya, EP-nya masih sama. Itu aja sih sepintas lalunya, nanti sambil berjalan. Nanti kalau ada yang tambahan atau apapun, saya akan masukkan ke dalam grup dulu. Karena kita sambil berproses ya. Mungkin lebih enak kita tanya jawab. Mungkin masih ada waktu. Masih, ya silakan. Ya, terima kasih. Supaya untuk memperdalam lagi, terutama untuk yang ini standar 5.1, karena kemarin standar 5.1 mah kita hanya membahas yang di TKPP itu di PPI-nya aja, bahwa cuma dikasih tahu, tapi isinya sama dengan yang sebelumnya, cuma perbedaannya tadinya sama UKM dimasukkan dalam yang dulu ada bahasanya PJ PPI gitu untuk yang mutu, atau PJ mutu berhubungan ya, ini sekarang PJ cluster digantinya, gitu aja. Mungkin sekian penjelasannya. Nah, ini yang 5.3.6 kemarin juga karena ini lintas klaster UGD, rawat inap dan giginya ini, kemarin ini dibahas di 5.3 pada kelompok saya pas di TKPP, resiko jatuh. Tadi resiko jatuh itu berlaku pada screening untuk pasien yang datang
dan pasien yang dibawa oleh orang yang negatif itu. 5.3 ini TKPP kemarin. Mungkin itu sedikit sepintas, mungkin ada masukan lain atau yang saya terlewat bisa sambil didiskusikan, Pak Miko. Baik, Terima kasih. terima kasih Dr. Feni yang telah menyampaikan ya kepada kita secara summary poin-poin yang ada di dalam ILP yang tadinya akan diterapkan di periode-periode berikutnya, namun kita perlu memahami ya dari poin-poin yang ada di ILP tadi. Terima kasih Dr. Feni sekali lagi. Bapak dan Ibu Surveyor Askin yang kami hormati, jika ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberikan masukan berkaitan dengan ILP ini, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu dengan segala hormat. Ya, ini sepertinya masih agak bingung, Dr. Feni ya. Betul, ILP ini cakupannya sangat luas sekali, gitu ya, sehingga dari para surveyor juga mungkin agak bingung juga bertanyanya ini mulainya dari mana kan gitu kira-kira gitu ya. Nah, tapi tidak apa-apa, Bapak dan Ibu semua, artinya kita sudah mulai berpikir ya. Nah, tentu kita akan menindaklanjuti pertemuan yang yang kita lakukan pada hari ini. Pada intinya kita ya sudah melakukan sosialisasi perdana pada kesempatan yang berbahagia ini. Namun ada poin yang lebih penting sebenarnya dari pertemuan kita pada hari ini, kita bisa bersilaturahmi, Dr. Feni ya. Ya, kami di Sekretariat Askin ini, Dr. Feni ini, Bapak dan Ibu hadir langsung dari Sukabumi dari tadi subuh, luar biasa perjuangan Dr. Feni datang ke Sekretariat Askin ya untuk berbagi informasi ya tentang ILP kepada Bapak dan Ibu semua. Ya, meskipun ya secara lebih mendalam ya ini kan harus berlanjut ya. Tidak mungkin pertemuan satu hari ini lalu kita bisa memahami secara overall, itu rasanya tidak mungkin sekali, Dr. Feni ya. Nah, Bapak dan Ibu, memang ini pertemuan kita perdana di tahun 2025 secara daring. Ya, tentunya kita akan merencanakan pertemuan kita secara luring ya untuk pendalaman materi ILP ini. Ya, karena kita sebagai surveyor ya, surveyor ini untuk di puskesmas dan klinik. Artinya, ya kita harus menguasai betul ya tentang instrumen akreditasi di puskesmas dengan mengikuti pengetahuan-pengetahuan yang terupdate ya. Dan meskipun pada saat ini kita lebih condong mensurvei klinik ya, tapi kita ke depan harus bisa mensurvei puskesmas. Ya, karena background kita banyak sekali dari klinik, ya tentu kita harus sering-sering ini mengasah ya kembali untuk mengupgrade poin-poin penting yang ada di akreditasi puskesmas yang berkaitan dengan ILP. Ya, barangkali itu Bapak dan Ibu, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kesediaannya untuk bergabung di ruang Zoom ini untuk silaturahmi. Dan sekali lagi kami akan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa kegiatan ini akan berlanjut Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan karena banyak sekali yang harus kita bahas. Dan ada poin tambahan Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu jika mempunyai tulisan-tulisan yang bagus dan berlian, yang poinnya itu tentunya berkaitan dengan peningkatan mutu ataupun layanan baik di puskesmas maupun klinik yang sifatnya lebih kepada edukasi. Nah, daripada
ngerumpi barangkali Bapak dan Ibu begitu ya, sambil-sambil bengong, ada tulisan, ada ide-ide yang berlian, ya silakan dituangkan di dalam sebuah tulisan, lalu dikirimkan ke Mbak Sri ya sebagai admin, yang nantinya kita akan lakukan telaah terlebih dahulu ya, jika tulisan tersebut sudah layak untuk di upload ya, maka kita akan publikasikan gitu ya. Nah, nanti tulisan-tulisan tersebut nanti bisa nih kita share kepada klinik ya. Ini menjadi strategi kita juga bahwa tulisan-tulisan itu kita bagikan ke klinik-klinik yang kita survei. Nah, itu berikutnya mungkin ada yang bertanya, mungkin yang ikut di Zoom ini ada yang belum lulus UKOM ya. Ini UKOM ini juga masih menjadi sebuah dilematisasi yang belum terjawab sampai hari ini, terkhusus bagi surveyor yang belum lulus begitu ya. Nah, untuk UKOM memang saat ini kita belum mendapatkan info yang terupdate ya, meskipun di awal kemarin itu disampaikan UKOM itu kemungkinan dilaksanakan pada bulan Februari, tetapi bulan Februari kita belum tahu di tanggal pastinya di tanggal berapa. Kita tunggu saja pengumuman yang resmi dari Kementerian Kesehatan. Bapak dan Ibu surveyor Askin yang kami hormati, dan selanjutnya kami juga ingin menginformasikan bahwa klinik di Indonesia ini masih banyak sekali yang belum diakreditasi. Ya, terutama untuk wilayah-wilayah kota besar. Sebagai contoh di Jakarta, ya, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Nah, sebagai sampelnya di Jakarta. Nah, di Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan. Nah, di Jakarta Selatan itu klinik yang belum terakreditasi itu sebanyak 600 klinik. Nah, angkanya itu sangat besar sekali di Jakarta, gitu ya. Nah, di Jakarta, nah ini Jakarta Selatan ataupun di Jakarta Timur, nah dari Sudinkesnya itu sudah menyebarkan surat edaran kepada klinik-klinik agar mengisi jadwal pelaksanaan akre itu paling maksimal di tahun 2025 itu sudah terakre semua ya untuk klinik. Ya, kenapa? Ya karena kemungkinan di tahun 2006 dan selanjutnya itu akreditasi klinik juga akan berbasis ILP kan gitu. Makanya diharapkan di tahun 2025 ini klinik-klinik yang ada di seluruh Indonesia itu sudah terakreditasi. Nah, itu baru tingkat di Jakarta Timur. Nah, tentunya di daerah-daerah lain juga, baik di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya, Jawa Barat, ya, dan sebagainya. Nah, ini tentu sudah ada juga nih surat-surat edaran, barangkali dari Dinkesnya maupun dari Sudinkes. Nah, ini bisa menjadi strategi kita, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita sudah mendapatkan informasi ataupun mendapatkan surat edaran dari Sudinkes itu, maka surat itu bisa menjadi kita pegangan kita ya untuk mengedukasi kepada klinik ya agar klinik-klinik segera untuk melakukan akreditasi. Karena kenapa itu bisa dijadikan sebuah sebagai kekuatan bagi kita ya? Karena seperti yang kita lakukan di Jakarta, atas dasar surat edaran itu, sehingga klinik-klinik itu akan merasa, ternyata akreditasi ini bukan hanya untuk klinik yang bekerja sama dengan BPJS saja, ya begitu. Ini sekarang ternyata sudah ada surat edaran dari Dinkes, sudah ada surat edaran dari Sudinkes, sehingga klinik itu merasa terpanggil dan ada merasa tanggung jawab harus segera melaksanakan akreditasi. Nah, ini peluang gitu ya. Maka peluang ini maka kita harus tangkap. Nah, bagaimana cara menangkapnya? Ya tentu dengan strategi kita masing-masing gitu ya. Karena setiap peluang itu tentunya metodenya berbeda-beda untuk menangkapnya. Ya sebagai contoh di Jakarta, ya ketika ada klinik yang ingin diakreditasi, maka secara konsisten kita selalu menanyakan begitu Bapak Ibu ya. Sebagai contoh nih, ada klinik menanyakan Pak dengan Pak Miko, iya dengan saya, dengan Askin, iya betul ada yang bisa kami bantu, ya mau bertanya dong bagaimana tentang akreditasi klinik dengan Askin. Nah, langsung kita tanya-tanya terus tuh sampai closing gitu ya. Nah, sehingga pernah nih ternyata di awalnya kita nanya ke Askin, ternyata mohon maaf Pak,
kami sudah akreditasi dengan LPA lain, yang nggak apa-apa juga. Yang penting kita selalu follow up begitu ya. Kalau hanya kita tunggu, apalagi sekarang kompetitor kita yang 11-11 gencar-gencar juga mereka tuh untuk datang ke Sudinkes dan Dinkes. Sebagai contohnya begini Bapak Ibu, di Jakarta Selatan kemarin ya, ada salah satu LPA. Nah, datang tuh ke Sudinkes, nah bertemu dengan bidang mutunya. Nah, ternyata maksud dan tujuan bertemu dengan Kabid mutunya meminta data klinik yang belum diakreditasi gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi minta data, boleh nggak kami meminta data klinik yang belum diakreditasi dan klinik-klinik yang yang sudah diakreditasi, sehingga mereka mendapatkan dua data. Data yang pertama data tentang klinik yang belum mengerjakan PPS, nah mereka punya data juga tuh. Ya, yang kedua data tentang klinik yang belum diakreditasi. Mereka minta, akhirnya mereka dapatkan tuh data tersebut ya. Nah, ini memang pergerakannya ini ya secara mandiri dan secara wilayahan ya. Contoh misalkan di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kan tentu kan kayak Pak Teguh juga kan pasti kenal lah sama orang sama Dinkesnya lah ya. Ataupun Dr. Fuad, para siapa yang nggak tahu dengan Dr. Fuad di Jawa Tengah gitu kan, yang terkenal gitu kan. Misalkan di Jogja, siapa yang nggak kenal dengan Bu Yuni gitu kan. Nah, semua pasti tahu. Nah, silahkan nanti saling berkoordinasi. Pasti mereka memberikan informasi. Nah, setelah datanya tersebut ada gitu ya, nanti silahkan sampaikan ke kami, ke Mbak Sri misalkan, supaya kami yang mengworo-woro kepada mereka, biar kami yang meng-SMS ya, ataupun nge-WA blast gitu kepada mereka, mengirim profil gitu ya. Nah, tapi kalau datanya nggak ada, ya gimana, kami juga akan melakukan follow up begitu ya. Dan ini yang kita lakukan coba di Jakarta. Sebagai contoh, alhamdulillahnya di Jakarta Selatan kita punya surveyor kita yang di Sudinkes, namanya Dr. Dia. Ya, maka kita selalu koordinasi dengan Dr. Dia. Kita minta, Dr. Dia minta tolong dong kirimin data-data klinik yang belum diakreditasi. Oh ya boleh Pak Miko, dikirim. Nah, kita coba WA blast gitu ya. Kita kirim profil kita via WA. Ya paling enggak dari 100 yang kita WA, paling enggak kan 30 yang nyantol kan juga alhamdulillah gitu ya. Pasti ada gitu kan, daripada sama sekali kita hanya menunggu. Ya kalau menunggu ya pasti kita nggak bakal dapat apa-apa. Tetapi kalau dengan berupaya seperti tadi, ya insya Allah lah paling nggak kita dapatlah 30% juga alhamdulillah. Nah, kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Meskipun akreditasi secara umumnya sudah dilaksanakan untuk klinik, tetapi masih banyak klinik-klinik yang belum diakreditasi. Yuk bersama-sama kita mempromosikan serta mengajak klinik-klinik, mengedukasi klinik-klinik agar klinik-klinik yang belum terakreditasi mereka ingin diakreditasi dengan Askin. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya, atas kerjasamanya yang sangat luar biasa. Salam kompak, salam sehat untuk kita semua. Ya, Oke, ya. Pak Miko, Ya, Dokter. boleh. Oke, silahkan Dokter Bayu. Terima kasih Pak Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Miko, hari ini kita bisa silaturahim. Yang pertama, yang kedua, terjadi perubahan kebijakan dalam hal survei untuk puskesmas dengan program ILP. Saya sangat apresiat sekali dari LP Askin dengan Dr. Feni untuk men-share ilmunya tentang ILP ini. Kemudian Pak Miko tadi mengatakan tentu ini akan di-follow up. Ya, saya setuju Pak Miko. Nanti Pak Miko, kita semua cari waktunya, Pak Miko cari waktunya, kemudian materinya di-share dulu Pak Miko, sehingga kita bisa belajar dulu. Nanti kira-kira siapa tadi, Dr. Feni ya? Nah, Dr. Feni mau ngomong terjadi klaster, TKPP pindah ke TKSD, TKSD pindah ke TKPP, kita sudah punya gambaran dulu. Kok ini tadi kan betul-betul nol kita nih, nol sama sekali, sehingga nggak ada yang bertanya. Ya, ini karena kita kayak ngisi bensin di pom bensin dong.
Ya, mulai dari nol. Oh, dari nol Pak ya gitu kan. Iya, baru nanti Ya. keisi udah penuh dok ya. Oke. Nah, saya usul Pak Miko bila berkenan nanti materi dikirim, kemudian Pak Miko mau adakan lagi kapan, kita serentak kumpul dengerin itu pematerinya. Insya Allah dari situ nanti akan banyak pertanyaan. Karena betul Pak Miko, sekarang kompetitor banyak sekali dan pinter sekali. Kalau kita nggak juga pinter-pinter, ya nanti kita terimanya yang sisa-sisa aja. Ya, yang kedua Pak Miko, saya sangat appreciate sekali dengan yang di Jakarta tadi Pak Miko, ada data dari dinas yang menunjukkan klinik-klinik mana yang belum diakreditasi. Kemudian ini yang menjadi penekan nih Pak Miko nih, suratnya dari bagian apa Pak Miko tadi Dari mutu, ya mutu ya. mutu bahwasanya harus diakreditasi tahun 2026 ini. Lah, ini menjadi satu penekanan untuk klinik yang belum itu Pak Miko. Ini kalau nggak kamu akreditasi tahun ini, tahun depan tambah sulit nih. Betul. Lah, bila berkenan Pak Miko ada atau yang lainnya ada surat-surat yang dari Dinas Kesehatan ini, baik di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan sebagainya. Kami yang di Jawa Tengah, bila ada Pak Miko, minta dikirim, bila ada nih, atau yang lain punya, dikasih begitu, di-share sehingga ini bisa untuk kami ke saudara-saudara kami yang punya klinik di Semarang, Jawa Tengah. Ini loh, nanti kalau nggak 2006 kamu akreditasi, 2025 nggak diakreditasi, 2026 tambah sulit. Gitu Pak Miko. Salam dari Semarang. Siap. Terima kasih. Salam kembali, Dr. Bayu. Terima kasih ya. Jadi kita tadi sama-sama sudah sepakat ya, memang dari pertemuan kita ini pasti ada tindak lanjutnya Bapak dan Ibu semua ya, untuk memperdalam pemahaman kita terkait instrumen akreditasi di puskesmas yang berbasiskan dengan ILP. Ini karena kita sekali lagi mengingatkan bahwa kita surveyor ini bukan hanya surveyor klinik saja, bahwa kita ada surveyor puskesmas juga. Jadi kita harus membuktikan nih bahwa meskipun kita itu ada yang tadinya di notabene itu banyak menilai bawahnya klinik, kita harus mampu juga bahwa lebih expert ya daripada LPS sebelah kalau berbicara tentang akreditasi puskesmas. Kalau kita mau pasti bisa. Ya, bagaimana metodenya ya tentu itu yang akan kita upayakan secara bersama dan saling mengingatkan seperti itu ya. Dan yang selanjutnya Bapak dan Ibu, nah yang berkaitan dengan surat edaran tadi, nah itu sifatnya itu setiap daerah itu, baik itu di Sudinkes maupun di Dinkes, nah itu dikelompokkan menjadi dua. Ada yang sifatnya itu informasi disampaikan secara tersirat dan ada juga yang tersurat. Nah ini banyak sekali dari Sudinkes dan Dinkes ini masih menginformasikan itu kepada klinik-klinik yang ada di wilayahnya itu secara tersirat begitu ya. Kalau tersirat ini kan susah untuk sebagai dokumen objektifnya ya, ini agak susah juga objektifnya gitu ya. Tapi kalau di bagian daerah, misalkan di Jakarta, mereka itu sudah mempunyai suatu informasi yang sifatnya itu ada tersurat gitu ya. Kalau tersurat itu berarti kita punya tuh data objektifnya yang menjadi pegangan kita begitu. Nah, tapi itu kita harus aktif Bapak dan Ibu ya, harus aktif untuk menanyakan kepada Sudinkes terkait. Karena kami percaya bahwa Bapak dan Ibu surveyor Askin yang luar biasa ini pasti punya kenalan lah di Sudinkes ataupun di Dinkes. Nggak mungkin nggak punya kenalan begitu ya. Nah, itu tergantung kita lagi bagaimana pendekatan cantiknya begitu ya. Seperti Bu Yuni ini mainnya cantik dia di Jogja begitu ya. Makanya datanya kayaknya banyak banget tuh di Jogja tuh klinik-klinik yang belum terakreditasi gitu ya. Nah, itu satu. Dan yang kedua, untuk mendapatkan data-data tadi memang itu tidak mudah Bapak dan Ibu ya. Nah, itu memang harus kita berkomunikasi dengan mereka. Kalau kita tidak berkomunikasi dengan jajaran mutunya ya kita tidak akan diberikan ya karena dari kompetitor lain mereka meminta data-data tersebut gitu ya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu upaya-upaya yang akan kita lakukan. Sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa masih banyak klinik yang belum diakreditasi. Jadi mari kita sama-sama untuk ikut berpartisipasi mendukung program pemerintah untuk mempercepat klinik-klinik di Indonesia terakreditasi. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu semua.
saya atas nama Ketua LP Askin, mewakili Dr. Jamal Abdul Muiz SHMH, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya di hari libur untuk bersilaturahmi pada kesempatan berbahagia ini. Bahwa sesungguhnya silaturahmi itu adalah pembuka rezeki. Yakinlah bahwa silaturahmi kita ini tentunya akan mendapatkan kebermanfaatan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Dan Bapak dan Ibu semua, dengan berakhirnya acara pada hari ini, maka mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya atas pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ya, salam kangen, salam rindu untuk Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa secara luring. Dan saya akhiri ucapan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita live, kita izin foto bersama dulu. Mohon yang berkenan untuk yang on cam, silahkan kita on cam. Mohon memasang senyum terindahnya. Ya. Sekaligus nanti tolong diisi link absensi Bapak dan Ibu ya. Oke. Di sini ada berapa layar ini? Ada 3. Ini ya layar yang pertama dulu ya. Oke, hitungan ketiga berikan senyum terindah Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya halaman yang kedua. Ya. On cam 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa mengisi link absensi di kolom chat. Terima kasih Pak Miko. Oke, terima kasih juga. Terima kasih Pak Miko. Mohon. Assalamualaikum. Oke. Dr. Kurnia, apa kabar Dr. Kurnia? Alamatnya berjuwo. Belum, Mas.